Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inun Naja Shihab dengan NIM 1902040665 akan menjelaskan mengenai statistik Bose-Einstein. Nah, statistik Bose-Einstein ini adalah statistik yang menjelaskan untuk assembly boson, yaitu partikel kuantum dengan spin yang merupakan kelipatan bulat, yaitu H/2pi. Nah, contoh partikel boson ini adalah seperti ada foton, kemudian ada fonon, dan kemudian ada juga atom helium. Nah, baik. Yang pertama kita bahas saat ini adalah 5.1, yaitu sifat dasar boson. Nah, yang pertama, partikelnya itu tidak dapat dibedakan, seperti fungsi gelombang yang tumpang tindih. Nah, kemudian pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan partikel akan semakin meningkat. Kemudian, panjang gelombangnya jadi sangat kecil, sehingga partikel dapat dibedakan. Ini adalah termasuk ke dalam partikel klasik. Nah, kemudian sifat dari si boson ini, sifat dasar boson ini adalah tidak dibatasi. Dan yang kemudian itu tidak berhimpit ataupun tumpang tindih. Nah, seperti yang paling dasar tadi itu adalah bahwasanya karena dia tumpang tindih dan kemudian juga berhimpitan, jadilah tidak dapat dibedakan. Kemudian, sistem yang dibahas itu ada dua macam, yaitu boson dan fermion. Dan boson ini memiliki spin kelipatan bulat dari H/2pi. Nah, dan juga fermion ini memiliki spin kelipatan ganjil, yaitu setengah kali H/2pi. Nah, selanjutnya itu adalah bagian 5.2, yaitu konfigurasi dari boson. Yang pertama yang harus kita pelajari itu adalah menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein. Nah, terlebih dahulu menentukan konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Dan kemudian sifat rata-rata assembly dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Dan juga pembagian tingkat energi ini atas M kelompok dimulai dari 1 sampai dengan M. Dan juga pada penyusun boson, untuk mempresentasikannya bagian paling bawah harus selalu kursi. Satu kursi dapat saja kosong atau berisi dengan jumlah yang beberapa saja. Nah, ini hampir sama dengan statistik Maxwell-Boltzmann, yaitu assembly itu sistemnya itu bisa saja kosong, berisi, yaitu bisa 1, 2, atau lain sebagainya. Nah, sama juga pada si boson ini. Nah, namun paling bawah itu harus seperti kursi. Nah, ini adalah contohnya, ya ini. Nah, kursi yang di bawahnya ini kan seperti kursi. Dan ini bisa aja kosong seperti yang paling atas, bisa saja berisi. Nah, berisi banyak, 1 atau 23, 4, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya, sifat boson itu, seperti yang kita lihat persamaan yang ini, G1 dikurang 1 ditambah N1 sama dengan G1 ditambah N1 dikurang 1. Nah, cara penyusunannya dapat dilakukan G1 ditambah N1 dikurang 1, kemudian difaktorialkan. Nah, jumlah penyusun boson dalam keadaan. Nah, keadaan itu seperti Maxwell-Boltzmann itu adalah G. Nah, ini kalau misalnya pada boson, ini adalah jumlah penyusun boson dalam keadaan, ada keadaan pertama, yaitu persamaan dari 5.1, keadaan kedua 5.2, sampai dengan keadaan ke M, yaitu 5.3. Nah, ini dia. Ini adalah jumlah penyusun boson dalam keadaan. Nah, kemudian, kan setelah ada yang ke-1, kedua, keadaan pertama, keadaan kedua, keadaan ketiga, bisa kita jumlah totalkan, yaitu sigma untuk perkalian G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial per NS faktorial dikali GS faktorial dimulai dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Maaf ya, ini tadi bukan G1 tapi GS. Nah, ini adalah persamaan dari 5.4. Selanjutnya, memperhitungkan jumlah dengan cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi, yaitu dengan N faktorial cara. Nah, hampir sama dengan si Maxwell-Boltzmann. Nah, karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial. Nah, kan seharusnya itu kita distribusikan N faktorial ke dalam sistem. Nah, karena pada statistik si boson ini, itu sistemnya tidak dapat dibedakan. Nah, sehingga harus dibagi dengan N faktorial. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah
N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Maka dari itu, persamaannya menjadi W sama dengan sigma untuk perkalian GS ditambah NS dikurang 1 per NS faktorial dikali GS faktorial dimulai dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Ini adalah persamaan dari 5.5. Dan ini merupakan konfigurasi boson. Nah, selesai untuk 5.2 konfigurasi dari boson. Nah, selanjutnya itu adalah 5.3 konfigurasi maksimum. Yang pertama kita cari itu adalah peluang kemunculan paling besar. Nah, hampir sama. Untuk mencari maksimumnya, kita harus memberi len ataupun logaritma pada persamaan 5.5. Nah, pada persamaan 5.5 ini kita akan memberikan len untuk mencari kemunculan paling besar ataupun konfigurasi maksimumnya. Nah, ini kita lihat. Len W, ini diberi juga len di sini, sama-sama diberi len. Nah, setelah itu, setelah kita lenkan, maka yang kita lihat di sini, setelah dilenkan, dimasukkan lennya masing-masing ke dalam komponen-komponennya, yaitu len ini, len. Nah, sebelumnya ini kita pisah 1 per GS. Nah, ini sama saja, cuman ini kan untuk lebih memudahkan kita. Nah, setelah itu, barulah masuk len. Pertama, len ke sini, GS N1 yang bagian atas pembilang, kemudian kita lenkan yang di bagian sininya. Nah, kenapa ini sudah menjadi kurang? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya, kalau len itu, awalnya pembagian karena dimasukkan len jadi pengurangan. Nah, kalau misalnya tadi di sini ada perkalian, maka akan menjadi penjumlahan. Karena di sini pembagian, ketika dimasukkan len maka jadi kurang. Nah, di sini jadi kurang. Nah, setelah itu ini kan GS juga bagi. Kita masukkan lennya ke GS, kita masukkan ke sini sehingga menjadi kurang juga. Nah, sehingga dapatlah persamaan 5.6. Oke. Nah, selanjutnya menggunakan pendekatan Stirling ataupun pisah-pisah. Kenapa sih harus pendekatan Stirling? Ini untuk menyederhanakan, kemudian memudahkan kita. Nah, maka persamaan 5.6, persamaan ini tadi kita pisah-pisah. Nah, ini kan ada len GS 1, 2, 3. Nah, itu akan kita pisah-pisah. Nah, yang len GS. Nah, yang ini untuk yang len GS. Nah, ini yang untuk len GS ditambah NS dikurang 1 faktorial. Nah, untuk itu GS ditambah NS dikurang 1, len GS ditambah NS dikurang 1 dikurang GS ditambah NS dikurang 1. Nah, kemudian untuk pendekatan Stirling yang kedua, untuk len GS-nya, ini len GS terlebih dahulu ya, bukan len NS. Tadi yang di 5.6 itu kan dikurang len NS. Di sini len GS dulu. Nah, len GS faktorial sama dengan mendekati GS, len GS dikurang GS, kemudian setelah itu ada len NS faktorial sama dengan mendekati NS len GS dikurang NS. Nah, dengan pendekatan tersebut, maka persamaan 5.6 menjadi, nah, setelah kita pisah-pisah persamaan 5.6 tadi, maka kita masukkan lagi pendekatan Stirling tadi. Nah, sehingga menjadi len W sama dengan mendekati sigma len GS ditambah NS dikurang 1 faktorial, GS ditambah NS dikurang 1, len GS ditambah NS dikurang 1, dikurang GS ditambah NS dikurang 1, dikurang NS len NS ditambah NS dikurang GS len GS ditambah GS, hingga dapatlah persamaan 5.7. Nah, selanjutnya, jumlah sistem maupun energi assembly itu konstan. Maka pembatasan dalam bentuk diferensialnya delta N sama dengan sigma delta NS dimulai dari S sama dengan 1 sampai dengan M.
Nah, kemudian delta U-nya sama dengan sigma ES dikali delta NS dimulai dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, untuk tadi delta N-nya itu persamaan 5.8 dan delta U-nya untuk persamaan 5.9. Nah, maka probabilitas maksimum dengan memaksimalkan ln W itu adalah delta ln W ditambah alpha delta N ditambah beta delta U. Nah, dapatlah persamaan 5.10. Nah, untuk memenuhi diferensial, kan ini kan diferensial. Nah, untuk memenuhi diferensial, maka yang persamaan ini tadi kita deltakan. Delta ln W sama dengan yang persamaan 5.7 tadi, kita kasih persamaan 5.7, kita kasih delta. Nah, di sini. Nah, kita deltakan. Kita beri delta, delta, delta. Nah, setelah itu kita hitung per suku yang dikandung. Nah, yang di sini kan mana nih? Yang di sini kan delta. Nah, kita hitung per suku supaya lebih memudahkan. Ini kan diferensial. Maka kita hitung per suku. Nah, untuk suku yang pertama ini adalah delta GS ditambah NS ln GS ditambah NS dikurang 1. Nah, itu adalah do per do NS, kemudian G1 GS ditambah NS dikurang 1 ln GS ditambah NS dikurang 1 dikali dengan delta NS. Nah, kemudian ini adalah turunannya ke ln GS ditambah NS dikurang 1 ditambah GS ditambah NS dikurang 1 dikali 1 per GS ditambah NS dikurang 1. Kemudian dikali dengan delta NS. Nah, ini kan ada yang bisa dicoret. Yang ini kan bisa dicoret. Sehingga hanya tinggal ln GS ditambah NS ditambah 1. Nah, ini ada yang ketinggalan. Nah, selanjutnya itu adalah untuk yang bagian 2. Nah, untuk bagian 2 itu adalah delta GS ditambah NS dikurang 1 sama dengan do per do NS dikali G1 ditambah GS ditambah NS dikurang 1 dikali do NS. Nah, ini kita turunkan terlebih dahulu. Nah, ini nanti akan jadi hilang. Ini dicoret ke sini sehingga sisa yang ini. Nah, kemudian yang ini karena ini NS, nah yang di sini kan nggak ada NS, yang ada cuma GS sehingga 0, tidak bisa diturunkan. Nah, kemudian untuk yang 4 delta NS dan NS kemudian sama dengan do per do NS dikali NS ln NS kali delta NS. Nah, sama dengan dapat hasilnya ln NS ditambah NS dikali 1 per NS. Nah, ini bisa dicoret, sehingga sisa ln NS ditambah 1 kali ln NS. Nah, oke, sehingga persamaan 5.11, nah, menjadi di bawah ini. Dapat persamaan 5.12. Nah, kan udah kita cari nih. Ini kita masukkan, ini kita masukkan. Jadilah seperti ini. Nih. Setelah dimasukkan, jadilah seperti ini. Nah, sehingga persamaan 5.12 yaitu konfigurasi maksimumnya setelah kita ln-kan, kemudian kita diferensialkan, yaitu dapat delta ln W sama dengan sigma ln GS ditambah NS dikurang 1 per NS dikali delta NS dimulai dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Ini adalah persamaan dari konfigurasi maksimumnya. Nah, selanjutnya karena GS itu lebih besar lah dari 1 dan NS-nya juga lebih besar dari 1, maka GS ditambah NS dikurang 1 itu sama dengan GS ditambah NS. Sehingga delta ln W
sama dengan ln sigma GS ditambah NS faktorial per NS faktorial dikali delta NS dimulai dari S sama dengan 1 sampai dengan M, dan hasilnya dan itu adalah persamaan 5.13. Nah, yang seharusnya tadi GS ditambah NS di sini dikurang 1 itu tidak ada. Kenapa? Karena di sini GS-nya lebih dari 1 dan S-nya lebih dari 1, maka hilang satunya. Nah, substitusi persamaan 5.8, 5.9, 5.3 dan 5.13 ke dalam persamaan 5.10 sehingga menjadi, nah ini tadi ada ln, di sini tadi ada seharusnya ln W, kemudian di sini ada untuk yang alpha delta NS, alpha delta untuk alpha delta untuk alpha delta N, kemudian di sini ada beta delta U. Nah, kita masukkan sehingga menjadi ln sigma ln GS ditambah NS per NS dikali delta NS ditambah alpha sigma delta NS dimulai dari S sama dengan 1 sampai dengan M ditambah beta sigma ES dikali delta NS dimulai dari S sama dengan 1 sampai dengan M dan sama dengan 0. Nah, jadi kan konstan, makanya sama dengan 0. Ataupun, nah ini sigma, kita gabungkan. Ini kan sigma, sigma. Ini sigma, ini sigma, ini sigma. Jadi kita buat di luar. Kemudian kita kalikan ln-nya di sini, baru masukkan GS-nya, GS ditambah alpha ditambah beta LS, kemudian NS-nya, NS-nya kita buat di sini. Sama dengan 0. Nah, persamaan yang 5.14 ini harus berlaku untuk semua variasi delta NS. Nah, jika bagian dalam kurung itu selalu 0, ini maaf ya, ini dalam kurung. Nah, ini kan dalam kurung. Ini dalam kurung ini selalu 0, maka ln GS ditambah NS per NS ditambah alpha ditambah beta ES itu sama dengan 0. Ataupun ln-nya kita pindahkan ke sini. Yang pertama, ataupun yang alpha dan beta E-nya ini kita pindahkan ke sini sehingga ini positif, positif, ini positif, positif, jadi negatif, negatif. Nah, setelah itu ln-nya berpindah ke sini sehingga menjadi eksponen. Nah, setelah itu baru NS-nya kita pindah ke sini menjadi NS eksponen, kemudian ini GS-nya, GS sama dengan NS eksponen min alpha dikurang beta E dikurang 1. Nah, setelah itu, karena beta sama dengan min 1 per KT, maka fungsi distribusinya menjadi NS sama dengan GS per eksponen min alpha dikurang beta ES dikurang 1. Dapatlah persamaan 5.16. Nah, ini adalah persamaan 5.15 dan ini adalah persamaan 5.16. Nah, selanjutnya itu adalah parameter alfa untuk foton dan fonom, yaitu 5.4. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap ataupun tidak konstan. Kemudian, jumlah foton bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Jumlah sistem dalam assembly itu adalah delta N sama dengan 0. Seperti foton ataupun fonom, jumlah sistem tidak tetap, maka nilai alfa harus diambil 0. Sehingga karena alfanya, jadi pada parameter alfa untuk foton dan fonom itu alfanya sama dengan 0. Sehingga persamaan fungsi distribusi untuk foton dan fonon menjadi NS sama dengan GS per eksponen dikali ES per KT dikurang 1. Nah, ini kan fungsi distribusi untuk boson dan fermion. Nah, yang ini untuk boson dan fermion. Nah, sedangkan ini untuk foton dan fonom. Baik. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.